Perkenalkan, nama saya Regina Sinta, nomor NIM 211041736. Saya dari kelas M1. Ini adalah jawaban UTS dari materi metode penelitian bisnis, dosennya Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, yang pertama saya akan menjawab, apakah saya aktif menonton video di Instagram Bapak? Jawabannya iya. Saya aktif menonton video materi tentang metode penelitian bisnis di Instagram. Ada 4 video yang sudah saya tonton. Yang pertama, tentang menentukan variabel penelitian. Pembicaranya adalah Martinus Arif. Yang kedua, macam-macam variabel penelitian. Pembicaranya Heru Mudianto, MPD. Yang ketiga, cara membuat bab 2. Pembicaranya Agus Ruswandi. Yang keempat, agar bab 2-mu tidak dibilang sampah. Pembicaranya DR Khadijah Makarim, MSI. Apakah saya memberi komentar terhadap video tersebut? Iya, saya memberi komentar terhadap video metode penelitian bisnis. Ada 4 video yang sudah saya komentari. Yang pertama, pembicaranya Martinus Arif, topiknya tentang menentukan variabel dalam penelitian. Nah, menurut Sugiono, variabel merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Menurut Edi Suryanto, variabel merupakan subjek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Dalam bentuk variabel ada 2, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, sementara variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Contohnya, pengaruh status kawin terhadap kepercayaan diri seseorang di Kota Pontianak. Nah, yang menjadi variabel bebasnya itu adalah status perkawinan, dan variabel terikatnya itu adalah tingkat kepercayaan diri seseorang. Terus yang kedua, video yang kedua, pembicaranya Heru Mudianto, MPD. Topik pembicaranya macam-macam variabel dalam penelitian. Ada 5 macam variabel penelitian. Variabel dependen, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi arah atau kekuatan variabel bebas dan terikat. Contohnya, dalam motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa. Variabel lebih ke sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dianggap sebagai variabel moderator karena dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh motivasi belajar terhadap nilai siswa. Terus yang keempat, ada variabel intervening. Intervening adalah sebuah faktor secara teoritis mempengaruhi fenomena yang sedang diteliti dan akan tetapi dapat dilihat, diukur, dan dimanipulasi. Dalam contoh, motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa, lebih ke arah kebiasaan belajar siswa, karena kebiasaan belajar siswa akan mempengaruhi nilai siswa. Variabel yang keempat adalah variabel kontrol, adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Contohnya, motivasi belajar mempengaruhi nilai siswa, lebih ke arah mata pelajarannya, asupan gizinya, gurunya, lingkungannya
yang mudah dikontrol. Terus video yang ketiga, pembicaranya Agus Ruswandi, itu tentang cara membuat bab 2. Yang pertama harus membuat outline-nya dulu seperti daftar pustaka. Setelah itu memilih teori yang dipilih bisa saja dari buku, jurnal, internet, regulasi, atau berita dari media online. Selama itu websitenya kredibel dan sumber yang terpercaya. Menstruksikan ke dalam outline pilihan teori yang sudah dapat dikumpulkan dalam teori bab 2. Ini ada kesimpulan dari akhir teori. Harus menunjukkan keterukuran teori yang kita pelajari. Terus video yang keempat ada pembicaranya Dr. Khadijah Makarim MSI. Itu topik pembicaraannya adalah agar bab 2 tidak dibilang sampah atau tidak berguna. Di dalam bab 2 harus ada diskusi dalam penulisannya. Bukan hanya menuliskan pendapat, tetapi juga ada simpulan dari teori yang diperoleh dan dijelaskan. Kemudian di bab 2 misalnya ada beberapa pendapat itu harus ada keterkaitan dari pendapat satu dengan pendapat lainnya, dan tidak perlu menulis cuplikan panjang lebar karena akan dianggap tidak berguna. Cukup menulis kesimpulan yang saling keterkaitan. Maksud dari diskusi di bab 2 ini adalah kata selanjutnya, sedangkan, di sisi lain, dan sebagainya. Yang membuat bab 2 saling menguatkan, boleh saling menguatkan, saling bertentangkan, tetapi di akhir kalimat harus ada kesimpulan, titik temu bahwa teori yang digunakan itu berkaitan. Jadi akhir paragraf bab 2 bagian kesimpulan harus ada kata jadi. Dengan demikian, jika tidak nanti bab 2 dikira menggantung atau belum selesai. Apakah yang diperoleh setelah menonton video materi tentang metode penelitian bisnis? Yaitu manfaat yang saya peroleh dari menonton video tersebut adalah saya dapat belajar cara penulisan judul skripsi yang baik dan benar, dan menentukan variabel yang baik untuk judul skripsi. Cara penulisan kajian bab 2 yang baik dan benar dan jelas dan tidak dibilang sampah oleh dosen. Soal bagian B. Jelaskan bagaimana cara menentukan judul dan bagaimana merumuskan judul yang baik. Yang pertama, setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Terus yang kedua, digunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Terus yang ketiga, perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Judul penelitian berisi pernyataan yang spesifik, mencerminkan isi penelitian yang akan dilakukan, mencerminkan konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti. Judul penelitian harus aktual dan mencerminkan hasil yang dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penting dalam suatu penelitian? Latar belakang merupakan informasi yang sistematis berkenaan dengan fenomena, masalah, problematik yang menarik untuk diteliti. Karena latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah dan beserta contohnya.
Yang pertama, identifikasi area penelitian yang luas. Yang kedua, bagilah area yang luas menjadi sub-area. Yang ketiga, pilih sub-bidang. Yang keempat, rumuskan pernyataan penelitian. Yang keempat, tetapkan tujuan penelitian. Contohnya, organisasi dan perusahaan menggunakan masalah riset pemasaran untuk mengukur resiko yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru. Mereka tidak ingin menghabiskan uang untuk memperluas lini produk, di mana penelitian menunjukkan itu tidak akan berhasil. Sebuah studi pemasaran yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan baik membantu dalam mengidentifikasi minat pelanggan serta pelanggan selera dan preferensi konsumen untuk membantu keputusan seputar produk atau layanan. Yang keempat, jelaskan teori tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang ingin didapatkan setelah dilakukan penelitian. Keinginan peneliti melakukan penelitian adalah menjawab masalah peneliti yang diajukan. Terus manfaat penelitian adalah yang dapat diperoleh setelah penelitian kamu selesai. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subjek atau organisasi yang diteliti. Terus yang kedua, sedangkan teori teoritis menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, sekian jawaban UTS dari saya. Saya ucapkan terima kasih.